Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat terserah waktu kalian. Hai halo teman-teman semua. Pada kali ini kami akan melakukan berbincang-bincang mengenai belajar yang efektif di masa pandemi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, nama saya Iqbal Maisur Amri, biasa dipanggil Iqbal. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Hilma Aulia Rosida, biasa dipanggil Hilma. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Alaina Hilatusania, biasa dipanggil Helia. dan yang terakhir. Nama saya Muhammad Rifki Nadir Amrullah, biasa dipanggil Rifki. Topik kali ini kami akan membahas tentang belajar yang efektif di masa pandemi. Di masa ini kita sedang dilanda virus, yaitu virus corona atau COVID-19, sehingga kita para siswa-siswi diharuskan belajar melalui daring atau belajar jarak jauh menggunakan handphone di rumah masing-masing. Menurut kalian, enak nggak sih belajar daring itu? Kalau menurut saya sih ada enaknya, ada juga tidak enaknya. Enaknya karena kita bisa belajar sambil nyantai, seperti kalau ada tugas tidak terburu-buru untuk mengerjakannya. Iya, itu benar juga. Kita bisa belajar, bisa sambil nyantai, tidak harus sambil duduk, tetapi kita juga bisa belajar sambil menonton TV. Kita juga bisa belajar di rumah, tidak perlu keluar-keluar. Iya sih, itu semua keenakan belajar dari daring. Tetapi ada juga tidak enaknya, seperti yang disebutkan oleh Hilma. Kalau dari saya sih tidak enaknya yaitu materi yang diberikan oleh gurunya tidak bisa kami pahami secara maksimal. Iya benar, kalau dari saya sendiri tidak bisa memahami materinya karena tidak bertemu secara langsung dengan guru tersebut. Jadi, jika belajar secara daring, saya kurang paham dengan apa yang dimaksud guru tersebut. Kalau kita bisa bertemu dengan gurunya secara langsung kan, kita bisa menanyakan materi yang belum kita pahami. Jadi, guru tersebut dapat menjelaskan kembali materi yang belum kita pahami. Iya, benar itu. Nah, berarti kita juga memiliki masalah yang sama. Kita harus bisa memiliki cara agar kita mau nggak mau bisa paham dengan materinya. Iya, bila kita tidak paham dengan materinya, kita bisa cari gurunya agar guru bisa menjelaskan. Benar, kalau tidak gitu, kita bisa mencari materi-materinya di YouTube atau lainnya. Jangan lupa juga catat materi-materinya ke buku catatan, agar kita tidak lupa terhadap materinya dan bila kita ingin belajar kembali materi-materi tersebut, dapat mudah kita untuk mencarinya. Ya, saya setuju terhadap pendapat kalian semua. Selain hambatan tersebut, ada juga hambatan lainnya. Kalau dari saya itu hambatan mengenai handphone, karena handphone saya kurang canggih. Kalau dari saya itu hambatan sinyal. Di rumahku sinyalnya sangat jelek. Jadi, jika saya ingin membuka website untuk mencari materi-materi pembelajaran, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, ini sih sama saja menguji kesabaran saya. Kalau saya sih sulit untuk memahami materinya. Nah, setiap dari kalian punya masalah sendiri dari belajar daring kan? Jadi, kita harus mempunyai cara belajar yang efektif. Menurut kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang belajar cara efektif? Menurut saya sih, cara belajar yang efektif itu cara belajar yang teratur tuntas, keseimbangan, dan produktif. Kalau dari kalian, gimana sih cara belajar yang efektif? Kalau dari saya sih, itu dengan mencari materi-materi yang kita pelajari di YouTube atau website lainnya. Iya, saya juga belajar menggunakan cara seperti Anda agar dapat memahami materi tersebut. HP kalian sih canggih-canggih, tidak seperti HP ku. Ya sudah, tidak apa-apa, disyukuri saja. Ya pasti itu. Kalau dari saya sih, mending belajar kelompok agar dapat memahami materi satu sama lain. Wah, ide bagus tuh. Kalau belajar kelompok kan kita bisa lebih semangat daripada belajar sendiri. Kalau kita belajar sendiri, kita jadi lebih mudah bosan, jenuh, dan suntuk. Iya, sangat benar. Kalau kita belajar bersama kan bisa saling menanyakan materi yang belum dipahami kepada yang sudah paham. Kalau menurut saya sih, kita harus pandai-pandai membagi waktu antara kesibukan harian dan belajar. Nah, ada benarnya juga sih. Bisa-bisa kalau kita terlalu asik dengan kesibukan harian, malah jadi lupa dengan kewajiban kita sebagai pelajar.
Iya tuh, kewajiban kita kan belajar. Aku sendiri punya cara belajar yang cukup efektif, yaitu dengan belajar secara eksperimen. Yaitu kita dapat melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, lalu mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu dievaluasikan kepada guru. Kalau dari saya sih lebih baik kita menciptakan suasana yang nyaman terlebih dahulu untuk tempat belajarnya. Kemudian kita bisa mulai meringkas inti dari sumber materi yang kita dapati. Wah, ada benarnya juga sih. Kalau kita meringkas kan kita bisa jadi lebih mudah paham dengan materi yang telah disampaikan. Selain itu, suasana yang nyaman kita jadi tidak merasa terpaksa untuk belajar. Iya, benar. juga. Saya rasa cukup. Terima kasih atas pendapat kalian semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang ada di rumah agar bisa belajar secara efektif dan selalu bersemangat dalam menghadapi pandemi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.